Ke informasi lainnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini akan menerima berkas simpulan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Staf Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud hadir terlebih dahulu, pemirsa, menyerahkan berkas kesimpulan. Staf Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud hadir menyerahkan berkas kesimpulan melalui petugas kepaniteraan pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Berkas pemohon 2 Ganjar Mahfud sebanyak 51 halaman dan terbagi dalam 4 bagian penting yang menjadi kesimpulan. Kesimpulan sidang akan diserahkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres 2024. Di antaranya tim hukum Amin dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud selaku pemohon, termohon Bawaslu dan KPU, serta pihak terkait yaitu TKN Prabowo Gibran. Berkas kesimpulan menjadi peluru terakhir para pihak sengketa Pilpres. Adapun pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024 akan digelar pada hari Senin 22 April mendatang. Seperti apa perkembangan informasi dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini menerima berkas kesimpulan pihak yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024? Sudah ada rekan kami Celia Alexandra yang akan melaporkannya untuk Anda. Celia, ada poin-poin penting apa saja yang disampaikan dalam berkas kesimpulan hari ini? Ya, Vita dan juga pemirsa, kalau kami memantau memang hari ini adalah proses penyerahan kesimpulan atau berkas kesimpulan dari pihak terkait, termohon maupun pemohon yang akan menyerahkan hari ini di tanggal 16 April maupun dari 3 paslon maupun juga dari pihak KPU dan Bawaslu. Kalau kami pantau memang sejak pagi hari tadi pemirsa, kami lihat ini sudah terjadi pergerakan di pagi hari di pukul 9 waktu Indonesia Barat seperti tadi sudah dari paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud, tim hukumnya sudah mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas permohonan yakni berkas kesimpulan. Ada lima kesimpulan yang memang menjadi poin penting dalam berkas yang disampaikan pada hari ini, yakni adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024. Yang kedua, telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski pihak terkait mencoba menyangkal beberapa diantaranya, yakni juga dilakukan Presiden mendorong anak dan menantunya membangun dinasti politik selama perhelatan pemilu. Kemudian juga telah terjadi abuse of power terkoordinasi, kemudian juga telah terjadi berbagai pelanggaran prosedural pemilihan umum selama periode Pilpres 2024, kemudian juga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU yang ujung-ujungnya menimbulkan kontroversi yakni Sirekap. Tak hanya itu, kalau kami pantau memang tadi di pukul setengah 12 atau 11.30 waktu Indonesia Barat, pihak tim hukum dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin ini terpantau terlihat juga sudah mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan bukti atau kesimpulan. Menyerahkan kesimpulan maksud kami kesimpulan berkas dari hasil tanggal 22 Maret hingga tanggal 5 April kemarin untuk perselisihan hasil pemilu yang diserahkan oleh paslon nomor urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Namun kami belum bisa menggambarkan poin-poin apa saja yang memang disampaikan kesimpulannya karena kami belum mendengarkan langsung konferensi pers ataupun doorstop yang disampaikan oleh pihak dari paslon nomor urut 1 tim hukumnya untuk disampaikan kepada awak media. Namun yang bisa kami gambarkan kepada Anda pemirsa, setelah tadi berkas kesimpulan disampaikan oleh paslon nomor urut 3 tadi juga langsung mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP ini menyampaikan tulisan tangan Ibu Megawati sebagai amicus curiae yang disampaikan pada siang hari tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa poin-poin penting yang memang disampaikan oleh Hasto Kristianto mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri, yakni adalah diawali dengan tulisan tangan Ibu Megawati kepada Mahkamah Konstitusi. Ini sebagai ungkapan sebagai salah satu perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang sebelumnya, Raden Arjang Kartini, kemudian ini dilanjutkan sebagai rakyat yakni
yakni dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyerahkan ungkapan-ungkapannya, yakni mengenai abuse of power dan nepotisme yang menciptakan kecurangan masif yang menggunakan alat negara. Tadi ada beberapa poin memang yang disampaikan oleh Hasto, sementara kami masih menunggu bagaimana kelanjutan selanjutnya, karena kami tadi pantau di sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, pihak dari paslon nomor urut 2 sudah hadir di Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian, Vita. Baik, Celia Alexandra melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.